Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita kembali bisa bersua pada kesempatan kali ini di kajian wanita, kajian ibu-ibu, yang sebenarnya bisa juga diikuti oleh bapak-bapak atau para laki-laki, karena laki-laki dan wanita hidup berpasangan dan sulit untuk dipisahkan, maka baik buruknya wanita itu pasti akan berdampak pada kaum Adam atau kaum laki-laki, sebagaimana baik buruknya laki-laki pasti akan berdampak pada wanita yang menjadi istrinya atau menjadi anak perempuannya, jadi ibunya, tantenya dan seterusnya. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, baik buruknya wanita itu akan berdampak pada laki-laki yang menjadi suaminya, atau jadi kakaknya, jadi ayahnya, jadi adik laki-laki, jadi kakek, keponakan dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita mendapatkan karunia-Nya pada kesempatan kali ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, berbicara tentang wanita itu sangat sulit untuk dipisahkan dengan perhiasan. Sangat sulit untuk dipisahkan dengan perhiasan. Bahkan wanita adalah perhiasan, dan perhiasan sangat disukai oleh wanita. Kan begitu ya, wanita adalah perhiasan. Dan wanita sangat suka dengan perhiasan. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, kama qala. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Adalah wanita yang salihah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, banyak wanita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi perhiasan. Banyak wanita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perhiasan, apalagi kalau melihat teman pergaulannya baru punya berlian beberapa karat misalnya. Itu ada tuh keinginan, terus bilang ke suami, terus doa deh kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, ya Allah tolong berikanlah aku
berlian 10 karat misalnya. Bahkan kadang-kadang ada yang doa, ya Allah berikanlah suami saya hidayah. Apa yang dimaksud hidayah? Agar dia mau belikan saya perhiasan. Jadi hidayah itu bukan nuntun saya ke surga, bukan jaga saya dari api neraka, bukan bawa saya ke Mekah Madinah, bukan bawa saya umroh, bukan bawa saya haji, bukan agar suami saya bisa qiyamul lail, bisa tahajud, bisa ikut kajian, tapi berikanlah hidayah agar dia berikan saya perhiasan seperti yang dipunyai teman saya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah permintaan yang terjadi di masyarakat. Dan wanita itu, jamaah sekalian, bukan hanya berdoa tapi berikhtiar untuk perhiasan. Jadi bukan hanya berdoa tapi juga berjuang gitu loh. Mujahadah. Jadi berikhtiar. Jadi nggak pasif gitu loh kalau berkaitan dengan perhiasan. Ada sebuah data yang mengatakan bahwa kurang lebih 47% wanita dengan usia 19 sampai 35 tahun itu membeli perhiasan mereka sendiri tanpa menunggu dibelikan oleh pasangannya. Jadi walaupun pasangannya nggak kasih uang, pasangannya nggak kasih duit, nggak beliin, dia akan nabung, dia akan bekerja, dia akan jualan. Untuk apa? Untuk bisa punya perhiasan. Untuk bisa punya perhiasan sendiri. Jadi hebat ya. Tapi kalau umroh nunggu pasangan gitu loh. Dalam arti nunggu uang dari pasangan. Mau haji itu nunggu uang dari pasangan, nggak ada yang berusaha nabung sendiri. Ini kita nggak bahas tentang berangkat dengan mahram atau tanpa mahram, ya, ada pembahasan khusus masalah itu. Tapi maksudnya siapa di antara kita nabung gitu buat apa? Saya agar bisa haji dengan suami saya misalnya gitu. Sebagian wanita, kalau haji suami dong Pak Ustadz, kan itu tugas suami, saya mah pasif. Tapi kalau beli tas yang seringkali harga satu tas itu bisa untuk dapetin 2 tiket atau 2 porsi haji plus suami dan istri, itu nggak ada inisiatif. Nggak semua tentu saja, masih banyak wanita-wanita soleh yang semangat untuk beribadah. Tapi itu faktanya, itu faktanya. Wanita selalu menyukai perhiasan secara umum. Dan sekali lagi mereka berdoa agar bisa mendapatkan perhiasan yang mereka inginkan. Nah, pertanyaannya simpel. Boleh nggak sih berdoa meminta perhiasan? Dan kalau boleh, apa doanya? Kalau boleh, apa doanya? Sekali lagi, pertanyaannya kita buat sederhana aja. Boleh nggak sih perempuan berdoa minta perhiasan? Dan kalau boleh, apa doa yang paling bagus ketika kita mengangkat hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira jawabannya apa nih Ibu sekalian? Boleh. Kalau boleh doanya apa? Minta apa? Minta perhiasan yang mana? Perhiasan kan ada macam-macam ya. Kita meminta perhiasan yang mana? Bukan hanya untuk minta berlian, ada yang minta mutiara, ada yang minta batu rubi, dan lain-lain. Tapi ternyata boleh loh. Ya, ternyata boleh. Bahkan bukan hanya boleh, tapi disyariatkan meminta perhiasan. Dan hadirin Allah muliakan, dan doa minta perhiasan
meluncur langsung dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, dalam sebuah hadits yang dikeluarkan Imam Nasai, dan sebuah hadits yang dikeluarkan Al-Imam An-Nasai, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa meminta perhiasan. Apa doanya? Dalam penggalan doa, Nabi SAW mengatakan, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk-Mu, mendapatkan hidayah-Mu, dan memberikan petunjuk kepada orang-orang lain. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Hadis ini sekali lagi dikeluarkan Imam Nasai dan disahihkan oleh Albani rahimahumullahu ta'ala, dan hadis Ammar bin Yasir. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi SAW minta perhiasan loh. Dan ternyata ini bukan doa khusus ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu yang paling senang ada doa meminta perhiasan, tapi ini juga buat laki-laki. Jadi laki-laki juga boleh minta perhiasan. Dan yang dimaksud perhiasan adalah perhiasan iman. Yang dimaksud perhiasan adalah perhiasan iman. Inilah perhiasan yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perhiasan yang diinginkan Nabi SAW. Bukan emas, bukan perak, bukan platinum, dan bukan perhiasan-perhiasan kuno yang lain. Bukan tas, bukan jam tangan, tapi iman. Ya, iman. Itu yang dinamakan perhiasan sesungguhnya. Yang dinamakan perhiasan sesungguhnya. Dan ini yang harus menjadi konsep wanita-wanita yang sudah belajar agama, yang sudah hijrah, yang sudah ngaji. Konsentrasi utama mereka bagaimana mengoleksi perhiasan iman, mengkoleksi perhiasan yang bernama iman. Kenapa demikian? Karena perhiasan ini jauh lebih baik daripada perhiasan-perhiasan zahir. Perhiasan ini jauh lebih indah dari perhiasan-perhiasan yang material, baik yang halal apalagi yang haram. Makanya hadirin Allah muliakan, ini selalu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fokus ke sini, fokus ke sini, fokus ke sini, dan fokus ke sini.
Masih ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perhiasan dalam surat Al-A'raf? Ya, ayat yang cukup terkenal ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perhiasan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Allah menyatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa, kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Kami turunkan pakaian. Yuwari sawatikum warisha. Pakaian yang fungsinya untuk menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan untuk kalian. Jadi kami telah turunkan kepada kalian pakaian yang tujuannya untuk menutup aurat kalian dan perhiasan. Ini menunjukkan bahwa memang salah satu fungsi pakaian atau baju ya itu untuk berhias dan boleh gitu loh. Tapi kita lanjutkan, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian yang bernama ketakwaan itulah yang paling baik. Jadi selama syarat-syaratnya terpenuhi, boleh-boleh aja berhias dengan pakaian kita. Tapi kita harus ingat loh, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Dan yang demikian itulah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga mereka bisa selalu mengingatnya. Semoga mereka selalu mengingat. Tolong diingat, ibu-ibu sekalian, ingat terus bahwa takwa itu lebih baik daripada semua aksesoris dan perhiasan kita. Iman itu jauh lebih baik daripada seluruh tas, sepatu, baju, dan berlian-berlian kita. Makanya ketika doa perhiasan, Nabi doa tadi, Allahumma zayyinna bizinatil iman, ya Allah hiasilah kami dengan perhiasan iman. Nabi gak minta tas, Nabi gak minta berlian, Nabi gak minta mutiara dalam doa ini. Nabi minta perhiasan yang bernama iman. Jadi kenapa? Karena lebih baik, sebagaimana Al-A'raf tadi, jauh lebih baik jemaah, jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik. Kenapa kita tidak ingin mencari yang lebih baik? Kan harusnya kita terobses ya. Kenapa ibu-ibu misalnya terobsesi tas dengan brand tertentu dibanding brand tertentu, dan akan nabung segala macam? Karena menurut para pakar itu brand terbaik untuk tas misalnya. Maka semuanya obsesi untuk dapetin tas itu. Nah, yang nentuin itu brand peringkat 1, itu brand peringkat 2, itu brand peringkat 3, itu brand peringkat 4, itu siapa sih jamaah? Kan manusia. Dan belum tentu tulus menentukan ranking tersebut. Kita tahu gimana dunia di berbagai macam bidang. Tapi kita mau aja tuh ikut beli A, beli B, beli C. Kadang-kadang kan beberapa komoditi, beberapa benda atau beberapa hal atau koleksi itu kita rela bayar mahal semahal-mahalnya. Tapi dan kalau kita ditanya kenapa sampai di angka tersebut, kita pun juga nggak tahu. Nggak ada alasan logis kenapa sampai di angka segitu. Cuman pasar menghargai demikian, maka saya akan bayar sekian. Dan katanya itu yang terbaik, katanya. Kan kita tahu ya di masyarakat kita itu seringkali ada tren
batu Allah gitulah, tumbuhan bela, lalu ikan Allah. Begitu lagi hype dan seterusnya, itu angkanya gila-gilaan jamaah. Dan nggak ada yang bisa jelasin kenapa angkanya segitu. Kenapa tumbuhan ini angkanya puluhan juta? Sebutkan alasan logis dan alasan yang sangat itu. Banyak nggak ngerti juga, kenapa ya? Tapi katanya itu yang terbaik. Kenapa ikan jenis C ini angkanya mahal banget dan orang berani bayar mahal? Terus ketika ditanya kenapa sampai angka tersebut, nggak tahu juga. Cuman katanya ini yang terbaik. Jemaah sekalian, Allah yang mengatakan bicara perhiasan ini yang terbaik. Masa kita nggak perjuangkan? Allah yang mengatakan wahyu dalam Al-Quran langsung walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian yang bernama ketakwaan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tidak ada tendensi bisnis, tidak ada tendensi kepentingan, tidak ada tendensi apapun. Allah as-samad, Allah nggak butuh siapapun. Kalau Allah bilang yang terbaik, itu yang terbaik buat kita. Allah nggak butuh kok. Itu kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Allah as-samad, Allah nggak butuh kita. Mau kita kufur kayak, mau kita beriman, mau kita murtad kayak, kita nggak percaya sama Allah atau kita percaya sama Allah, Allah nggak diuntungkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika ala mulki syai'a." Apabila yang pertama dari kalian sampai yang terakhir dari kalian, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin, semuanya bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa manusia yang paling bertakwa? Siapa makhluk yang paling bertakwa jika manusia dan jin dikumpulkan dari awal sampai akhir? Maka kita tahu semua jawabannya. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kalau kita semua takwanya seperti Rasulullah, sholatnya seperti Rasulullah, puasanya seperti Rasulullah, zikirnya seperti Rasulullah, baca Qurannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menambah kekuasaan Allah walaupun sejengkal saja, nggak akan menambah. Mazada dzalika ala mulki syai'a, itu nggak akan menambah kerajaanku, itu nggak akan menambah kepemilikanku, itu nggak akan menambah kekuasaanku walaupun sejengkal saja, nggak akan menambah. Allah nggak butuh sama kita, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak. Maka ketika Allah katakan ini yang terbaik, ini pasti untuk kita. Maka ketika kita mencintai perhiasan, pertanyaan, sudahkah kita bermain di level perhiasan terbaik? Kalau kita lihat perjalanan seorang wanita karir, itu kita akan lihat tasnya dari awal karirnya sampai di top position itu pasti beda, dan akan mengalami penanjakan. Ketika gaji pertama atau misalnya 1-2 bulan pertama, dia mungkin beli tas yang harganya 1 jutaan lah atau 1-2, naik lagi beda lagi, naik lagi beda lagi sampai ratusan juta, bahkan sampai 9 digit. Kenapa? Pengen yang terbaik. Nah kalau gitu kenapa nggak main di sini? Yang mengatakan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Wa libasu taqwa dzalika khair. Ini yang diminta Nabi SAW. Allah mazayyinna bizinatil iman, ya Allah berikanlah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Hadirin yang mulia, selalu minta yang terbaik.
Selalu minta yang terbaik. Selalu minta yang terbaik. Dan bicara yang terbaik dari perhiasan, keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan. Jamaah yang Allah muliakan. Mengapa ini yang terbaik? Mengapa ini yang terbaik? Jawabannya jamaah sekalian, karena inilah perhiasan yang menjamin kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Menjamin kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Menjamin kesuksesan seorang wanita di dunia dan di akhirat. Perhiasan yang lain tidak menjamin, semahal apapun. Semahal apapun. Semahal apapun. Sebagai contoh, cincin pertunangan termahal di dunia itu dimiliki oleh salah satu pesohor ketika mereka mau menikah. Cincin, satu cincin aja, kurang lebih harganya 10 juta US dollar satu cincin. Berapa sekarang? Berapa sekarang? 10 juta US dollar. Berarti kurang lebih 150 miliar. Benar? Kan 1 juta US dollar berapa? 15 M kan? Ya, 150 miliar. Betul. Cincin tunangan, satu cincin. Satu cincin. Siapa yang antara ibu cincin tunangannya 150 M? Dan jamaah, pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Punya cincin 10 juta, lalu ada masalah, dan pernikahannya batal. Subhanallah. Cincinnya 10 juta US dollar. Gak jaminan. Gak jaminan. Gak jaminan dapat sakinah, mawaddah, warahmah. Jangankan dapat sakinah, mawaddah, warahmah, belum mulai aja udah batal, berantakan. Belum mulai nih, belum mulai nikah, udah berantakan. Itu yang kita cari. Jadi kalau cincin seharga 150 miliar itu nggak bisa jamin sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu sebuah logika dari mana yang mengatakan tas kita yang puluhan juta itu bisa memberikan kita ketenangan dan kebahagiaan? Tas kita yang ratusan juta itu bisa membuat kita sakinah, mawaddah, warahmah. Tas kita yang miliaran itu, oke, miliaran, tapi sampai 150 miliar? Saya rasa enggak. Kecuali kalau punya koleksinya banyak ya, tapi kalau cuma 1, 2, 3, itu pembicaraan dari mana bisa bilang ini 150 M kalau kurs sekarang? Gak ada jaminan sama sekali. Lalu kita buang duit-duit seperti itu.
Gak bisa jemaah. Kalau mau bicara perhiasan, ini perhiasan. Ini perhiasan. Ini memberikan ketenangan. Ini memberikan kebahagiaan. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Ini yang membuat kita tenang, membuat kita nyaman. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak tercampur dengan kezaliman atau kesyirikan. Tafsir zalim dalam ayat ini syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka akan hidup dengan rasa aman. Ya Allah, itu orang kalau merasa aman, tenang hidupnya. Begitu juga dengan orang-orang beriman. Kalau kita punya perhiasan yang bernama iman, hidup kita tenang. Hidup kita tenang. Hidup kita aman. Aman. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu pakai berlian 10 karat, berani jalan di trotoar? Ibu-ibu yang pakai tas yang harganya 200 juta atau 1,5 M, berani naik busway? Gak berani. Gak aman Pak Ustaz. Naik bajai berani? Naik beca? Pakai berlian 10 karat, berani tuh? Enggak. Tapi ibu-ibu yang punya iman berani naik beca? Berani naik beca. Husain naik beca, wah enak Pak Ustaz, ingat masa lalu, senang dia naik beca. Ibu-ibu berani jalan di trotoar gitu, berani, aman. Ya Allah, ulaika lahumul amnu, Allah kasih keamanan buat dia, kasih keamanan. Kasih keamanan. Lihat bagaimana para sahabat hidupnya santai aja karena merasa aman. Ada banyak orang paranoid hidupnya, takut segala macam. Kenapa itu? Gak ada iman. Tapi perhiasannya di mana-mana, gak ada iman, berantakan. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan tentu saja di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam surga, ibu-ibu sekalian. Mereka akan mendapatkan surga. Adapun wanita yang punya tas harga 1 M ratusan juta, mereka akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Siapkah itu ngejawab? Ditanya, kenapa beli harga tas segini? Biar aku bisa taruh handphone dan aku bisa taruh buku kajianku. Ya Allah, emang harga tas semua segitu? Coba ada beberapa saudara yang belum makan misalnya, yang gak mampu beli obat. Hadirin yang Allah muliakan, adapun orang-orang yang perhiasannya iman, aman udah, bahkan bisa jadi nggak dihisap, kan begitu, bisa jadi nggak dihisap, saking imannya kuat, saking perhiasannya banyak, perhiasannya mahal, ya perhiasannya bernama iman, maka bisa jadi dia masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab, nggak ada hisap sama sekali. Tapi ibu-ibu yang perhiasannya bernama diamond atau berlian, perhiasannya bernama safir, perhiasannya bernama ruby, perhiasannya namanya zamrud, oh, hati-hati ibu pada hari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala.
akan ditanya. Berarti diadab Pak Ustadz? Enggak, siapa yang bilang diadab? Ditanya. Pertanyaannya, ibu bisa jawab pertanyaan itu? Enggak. Kenapa punya berlian segini? Kan Nabi katakan, hadis Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak di sisi Allah. Dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? Wa an malihi min aina iktasaba fi ma anfaqah. Dia ditanya tentang uangnya, dari mana ia dapatkan dan kemana dia gunakan, kemana dia alokasikan, kemana ia donasikan, kemana ia belanjakan. Akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Betul, para ulama kita sebagian memiliki baju yang mahal, tapi mereka beli baju yang mahal tersebut itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka pakai buat ibadah. Mereka pakai buat ibadah. Seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya baju seharga 1000 dirham untuk ibadah. Untuk ibadah. Untuk kajian. Untuk berhias di hadapan Allah. Sekarang jujur, ketika kita punya itu semua, untuk berhias di hadapan Allah atau berhias di hadapan makhluk, untuk mendapatkan perhatian manusia atau untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dijawab dengan lisan, tapi hati kita yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dicamkan, jamaah. Ini yang harus dicamkan. Maka carilah perhiasan yang bernama iman. Karena inilah karunia, ini kenikmatan. Ini kenikmatan. Bicara kenikmatan, ini kenikmatan. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 7, jamaah sekalian? Allah mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Namun Allah Subhanahu wa taala membuat kalian mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah akan membuat iman itu sebagai perhiasan di dalam hati kalian, dan Allah membuat kalian benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Ketika kita benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, itu dari Allah, jamaah. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah. Itu karunia dari Allah dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kenapa Nabi SAW mengatakan iman itu perhiasan? Lalu Allah dalam ayat ini, Al-Hujurat ini ayat 7, mengatakan wazayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan iman sebagai perhiasan kalian di dalam hati kalian. Hadirin Allah muliakan, itu memang iman berfungsi sebagai perhiasan. Sebagaimana tadi ruby, berlian, zamrud, safir, itu membuat wanita semakin cantik, berkelas, elegan, luxury, dan lain sebagainya. Maka iman punya kemampuan itu, bahkan lebih lagi, karena ini yang terbaik. Walibasu taqwa dzalika khair. Kan yang terbaik ini tadi surat Al-A'raf. Maka kemampuan iman
dalam menghiasi ibu-ibu sekalian, dalam membuat seorang wanita tampil semakin anggun, semakin berkelas, semakin indah. Itu jauh lebih tinggi daripada berlian, rubi, safir, zamrud, dan teman-temannya. Dan ibu bisa lihat, kita ngerti kehidupan lah. Yang bukan anak kemarin sore, tapi sudah makan asam garam kehidupan. Lebih kagum, lebih nyaman bergaul dengan teman yang mana? Teman yang mengandalkan tas mereka ketika bergaul sama kita, atau teman yang mengandalkan iman mereka ketika bergaul sama kita? Jawaban ada di tangan ibu-ibu sekalian. Dan kalau belum pernah ketemu orang seperti itu, jangan memvonis dulu, tapi cari orang seperti itu dulu. Asal benar-benar dengan iman ya, bukan hanya dengan casing keimanan, tapi ternyata bermasalah dengan iman. Semua kita sepakat, orang yang punya iman lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, lebih meneduhkan, lebih enak dijadikan sahabat dibanding orang yang mengandalkan perhiasan materinya dalam pergaulan. Yang ada mayoritasnya sombong, show of force, nyebelin, pamer, dan lain sebagainya. Hidup dalam kesandiwaraan, hidup dalam keberpura-puraan. Bahkan bela-belain nyewa untuk tampil di sebuah event dengan sebuah hal yang branded. Apa bukan pura-pura itu jamaah? Dan apakah enak hidup dalam keperpuraan seperti itu? Hidup dalam sandiwara, bela-belain, subhanallah. Tapi lihat orang yang punya iman, walaupun biasa-biasa aja, tapi baik, tapi bersih, rapi. Tapi ya begitu aja, senang. Kita ngobrol berjam-jam senang sama dia, karena ngomongnya manfaat, ngomongnya berkah, sangat empati kepada kita, sangat hangat. Oh betah kita. Itu sudah jelas. Oleh karena itu ini yang perlu kita perjuangkan. Poin berikutnya jamaah sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan perhiasan iman? Ini perlu kita dudukkan sejenak. Para ulama kita seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa yang dimaksud perhiasan iman adalah perhiasan yang mencakup zahir seorang hamba dan batin seorang hamba. Jadi cabang-cabang keimanan yang mencakup zahir seorang hamba dan batinnya seorang hamba. Jadi zahir itu penting, tapi bukan hanya zahir, batinnya juga penting. Dan inilah perhiasan untuk hati. Pada saat hati memiliki usul ad-din, pondasi-pondasi agama. Dan pondasi-pondasi agama yang paling penting, paling besar, paling urgent adalah rukun-rukun keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir. Lalu ketika hati itu penuh dengan keimanan, penuh dengan rukun iman, penuh dengan pondasi-pondasi agama, maka hati itu akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita, mempengaruhi wajah kita, lebih tenang, lebih teduh, lebih hangat, lebih berseri. Tangan kita, lisan kita nggak mau bicara yang aneh-aneh, nggak mau bicara maksiat, nggak mau bicarakan makhluk, nggak mau bicarakan aib orang, kekurangan orang, urusan-urusan yang nggak ada hubungannya sama kita. Kita hanya mau bicara tentang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita hanya kita gunakan untuk membantu orang, membantu suami, membantu anak, membantu orang tua, membantu mertua, kan gitu ya. Kaki kita gunakan untuk ke tempat ibadah, untuk berdiri mengerjakan sholat, untuk melangkah
berkhidmat kepada suami, menjadi ibu yang baik, lalu berkhidmat sebagai anak atau menantu dan lain sebagainya. Itulah perhiasan keimanan. Perhiasan keimanan. Kalau kita punya itu semua, maka kita akan menjadi wanita yang tampil begitu cantik dengan perhiasan yang bernama keimanan. Dan jamaah, terakhir kata para ulama, untuk bisa memiliki perhiasan keimanan ini ada dua hal besar yang harus kita miliki. Karena perhiasan ini terlalu mahal untuk dihargai hanya sebatas dengan uang. Nggak bisa. Kalau tadi cincin pertunangan termas 150 miliar, ini hanya punya 150 miliar nggak bisa beli ini, nggak bisa. Karena untuk memiliki ini, kata para ulama seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kuncinya ada dua. Kuncinya yang pertama, mujahadatun nafas, berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang untuk beriman kepada Allah, mulai dari menuntut ilmu lalu mengamalkan ilmu tersebut, karena semua itu perjuangan. Gak mudah untuk ikut kajian, gak mudah bagi waktu ikuti kajian online misalnya, atau dengar rekamannya ketika kita berhalangan di jam tersebut. Di tengah-tengah kita harus bertugas sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang menantu. Itu gak mudah. Itu yang harus kita perjuangkan. Ilmu diamalkan, ilmu diamalkan, ilmu diamalkan. Mujahadah. Tanpa berjuang tidak akan mendapatkan perhiasan ini. Jangan berpikir karena uang kita banyak kita bisa dapatkan perhiasan ini. Jangan berpikir karena kita punya jaringan yang kuat kita bisa mendapatkan perhiasan ini. Perhiasan lain mungkin kita bisa dapatkan dengan jaringan kita. Saya cek teman saya di sini ya, teman saya penjual perhiasan, saya cek dia ya. Teman saya punya ini, saya cek dia, mungkin bisa, tapi perusahaan ini nggak bisa. Harus kita yang berjuang, kita yang melangkah, kita yang jungkir balik, kita yang membuat kepala di kaki, kaki di kepala kalau bahasa sebagian orang. Kita yang harus berjuang. Tanpa perjuangan nggak bisa. Itu kata para ulama. Perhiasan ini Anda harus korbankan diri Anda. Yang Anda harus keluarkan adalah diri Anda, bukan uang Anda semata. Uang Anda ya, dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat misalnya, tapi nggak cukup dengan itu. Semuanya, Allah minta semuanya. Mujahadatun nafas. Yang Allah minta dari kita, khususnya ibu-ibu sekalian, diri ibu-ibu sekalian, seberapa berjuangnya, seberapa berjuangnya, baru kita mendapatkan perhiasan ini. Tapi itu baru syarat pertama. Syarat yang kedua, isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah, minta tolong kepada Allah, doa yang banyak, doa yang banyak. Baca doa ini, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Sulit, minta lagi kepada Allah. Jatuh lagi, minta lagi kepada Allah. Merasa gagal, minta lagi kepada Allah. Dua hal ini yang ditekankan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Berjuang, minta, udah. Lihat fair. Perhiasan ini bukan untuk orang kaya aja. Perhiasan ini bukan untuk ibu-ibu pejabat saja. Ustadz, aku hanya tukang sayur bisa punya perhiasan ini. Tapi kalau berlian, jangan mimpi.
Kalau Ruby, aduh, mimpi aja nggak boleh kadang-kadang. Lo mimpi lagi, ya, ini mimpi orang kaya. Bayangkan mimpi aja buat orang kaya. Subhanallah. Tapi perhiasan ini semua bisa. Ustadz, aku ini cuman ART, bisa punya perhiasan ini, bisa. Dan kalau kita punya perhiasan kita lebih mewah daripada bos kita yang punya 15 karat misalnya. Kita tidur nyenyak sebagai pembantu rumah tangga, bos kita nggak bisa tidur, kan yang diandelin tasnya doang, bukan imannya. Kita enak tidur nyaman, ya Allah. Bisa berjuang, tapi ilmu diamalkan, lalu minta pertolongan sama Allah, selalu minta tolong. Kalau merasa berat, capek, bukan mundur, minta tolongnya dibanyakin. Dan ini yang Nabi sabdakan dalam hadis Tirmidzi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah dan jangan menyerah. Ini yang bisa disampaikan. Berarti meminta doa perhiasan boleh apa tidak? Boleh, bahkan disyariatkan. Tapi perhiasannya apa dulu? Perhiasan iman, perhiasan terbaik, jauh lebih baik daripada perhiasan materi yang kita punya atau yang dimiliki oleh teman-teman kita yang kaya-kaya itu. Maka jangan minder. Sebagian ibu-ibu atau sebagian wanita minder ketika nggak punya tas branded atau nggak punya perhiasan yang mewah. Terakhir saya tutup dengan ucapan para ulama, manafasaka fi amrin min umuri dunya fanafishu bi amrin min umuril akhirah, kama qalu. Barang siapa yang berusaha mengalahkan kamu dari sisi dunia, maka kalahkan dia dari sisi akhirat. Jadi jangan terbawa cara bermainnya. Dia berusaha tampilkan dunianya, jangan terbawa. Kita fokus ke akhirat. Kita fokus amalan akhirat. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas ilmunya. Semoga Pak Ustadz dan seluruh umat Islam di dunia ini dijaga dari musibah yang berat dalam agama dan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu yang bertanya. Pak Ustadz, saya merasa kecil setelah dengar kajian Pak Ustadz menjadi wanita terbaik. Saya merasa jauh sekali dari wanita terbaik. Makin mendengar kajian wanita terburuk membuat saya semakin merasa buruk. Pak Ustadz, saya mempunyai suami yang sangat baik dan saya sangat mencintainya karena Allah. Namun, suami saya ini suka sekali mengatur. Sampai hal yang remeh-temeh seperti tingkat kematangan kerupuk pun diatur sama dia. Masya Allah ya. Jadi tingkat kematangan kerupuk. Ada istilah tingkat kematangan kerupuk. Gosong atau tidak. Warna baju saya, banyak lainnya. Saya selalu berusaha memenuhi keinginannya, tapi kadang perintahannya itu agak berlebihan, terutama soal masakan. Karena dia memerintahkan saya untuk sesuatu hal yang bukan bidangnya. Jadi kalau saya turuti, akhirnya makanan saya rasanya kacau dan anak-anak jadi tidak bisa makan. Sebenarnya taat yang seperti apa seorang istri kepada suaminya, Pak Ustadz? Apakah memang harus dituruti saja semua keinginannya meski seperti itu ia pun sadar bahwa yang ia perintahkan itu salah? Oh, berarti udah sadar suaminya ya. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, merasa diri kerdil dan rendah di hadapan Allah itu bagus, tapi jangan minder. Ketika kita lihat sebuah kajian, kayaknya ya Allah, aku nggak ada sama sekali di kriteria
wanita terbaik. Itu bukan minder, tapi jadikan momentum, berarti aku harus berubah, aku harus berjuang, dan aku harus dapetin dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu jamaah. Jadi bukan minder, tapi semangat untuk berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, suami yang sangat baik dan saya sangat mencintainya karena Allah, tapi sangat pengatur. Hadirin yang menggunakan, pertama, bersyukurlah punya suami yang sangat baik, karena di luar sana banyak sekali wanita yang mengeluhkan suaminya. Nggak terhitung wanita yang makan hati dengan suaminya, yang tersiksa dengan suaminya, yang tidak bahagia dengan suaminya. Maka bersyukurlah ketika kita punya suami seperti ini, dan bersyukurlah ketika kita punya suami yang kita cintai. Ada banyak wanita di sana itu yang tidak mencintai suaminya, dan dia tersiksa dengan kondisi demikian. Iyalah, tinggal dengan seorang laki-laki yang dia tidak cintai. Ada yang harus bersandiwara terus setiap saat, bertahun-tahun dia hidup dengan kesandiwaraannya, karena dia nggak mencintai suaminya tersebut, dan dia nggak bisa mengatasi kondisi tersebut. Itu yang terjadi. Maka ketika kita punya suami yang sangat baik dan sangat kita cintai, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya semua kekurangannya udah nggak perlu kita lihat. Udah, kalau udah punya dua kriteria yang udah baik, udah kita cintai, dan kita cintai karena kesolehannya, karena ini kan karena Allah ya, berarti laki-laki suaminya insya Allah suami yang soleh. Nahsabu kadzalik wallahu hasibu, kita menilai demikian dan Allah yang lebih tahu tentang kondisi manusia. Maka seharusnya apapun kekurangannya di sisi lain udah nol. Karena susah nyari begini tuh, susahnya minta ampun. Bener deh, susah. Kasus di luar tuh banyak banget. Jadi jangan gara-gara tingkat kematangan kerupuk kita berantem di rumah. Gara-gara tingkat kematangan kerupuk. Suami kita mau tingkat kematangan kerupuknya 89%. Kita nggak, aku mau 88%. Kadang-kadang 1% berantem. Subhanallah. Udah terserah suami. Suami mau kerupuk yang gurih, yang garing, yang melempem, silahkan udah. Ahlan wa sahlan. Kamu mau yang panggilnya, kamu yang mana beb? Aku mau kerupuk yang melempem. Udah buatin yang melempem deh gitu. Masak 2 lalu anginin terus di malam hari, dia makan melempem. Kalau dia emang suka yang melempem, biarin deh dia suka melempem. Kita senang, kan bahagia gitu. Ya Allah, suami kita makan yang melempem. Udah nggak usah ditanya tafsirnya apa, cara mbak Google, apakah ada yang salah dari suami saya, kenapa dia suka kerupuk yang melempem dan seterusnya. Gak usah, udah kita syukuri punya suami baik dan kita cintai. Udah, itu perfect, beneran perfect. Karena nggak ada yang sempurna, artinya nggak ada yang sempurna 100%, pasti semua orang ada kekurangan. Tapi paling nggak, dia baik dan kita cinta dengan dia dan dia punya kesolehan. Udah, mau cari apa lagi? Kalau kita nggak bersyukur, harusnya dicabut sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surat Ibrahim ayat 7, kalau kalian kufur nikmat dicabut sama Allah. Berantakan jamaah. Susah nyari begitu. Susah. Jadi udahlah. Kerupuk jangan dibahas. Nah, terus yang kedua, tinggal terus mengatur ya. Itu mengatur. Punya suami yang mengatur itu bagus loh. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, dan salah tugas pemimpin itu ngatur. Dan wanita DNA-nya, fitrahnya suka diatur. Senang. Wanita yang, coba tanya hati kecil wanita. Dan wanita adalah wanita. Mau dia di luar seperti apapun, mau kedudukannya tinggi apapun, dia bos di luar, ada kerinduan untuk diatur oleh laki-laki. Sebagai suami dan istri tentu saja ada kerinduan untuk itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena Allah yang berfirman, yang menciptakan dia yang bilang, yang berfirman,
ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pemahaman terbaliknya, wanita dipimpin, laki-laki mengatur, wanita diatur. Itu sudah fitrah. Jadi bersyukurlah. Saya tahu ada beberapa kasus, ini yang saya tahu, belum yang saya tidak tahu. Itu istri gugat cerai bukan karena suaminya nggak baik, tapi karena suaminya nggak bisa ngatur dia. Dan hal-hal sepele, tapi dia merasa kehilangan ruh sebagai wanita karena pengen diatur. Sampai sebagian cerita, Ustadz saya pengen diatur, saya pengen dimarahi Ustadz, pengen dimarahi, karena berarti suami saya sayang dan ngatur saya. Kalau saja marah yang proporsional, sampai rindu dimarahi. Sebagian ibu mungkin udah sumpek dimarahin suami gitu ya, dia senang dimarahin. Kapan saya Pak? Karena nggak pernah dimarahin, suaminya nggak bisa ngatur, dan sampai pada titik perceraian. Sebagian orang bilang lebay, tapi orang yang membaca dalil bisa mengerti, bukan membenarkan ya, tapi bisa mengerti, karena DNA wanita itu diatur. Nah, tinggal porsi pengaturannya aja yang dikurangin. Tapi dari contoh yang disampaikan itu nggak 100% salah suami juga. Contohnya warna pakaian penting loh diatur suami, karena kan itu berkaitan dengan tabarruj juga jamaah sekalian. Jadi kalau seorang wanita memakai memakai pakaian yang warnanya itu, kalau dia keluar itu akan menarik perhatian laki-laki non mahram yang dia temui dan lewati, menarik perhatian, maka suaminya minta dia ganti warna, cari warna yang lebih kalem, yang lebih tertutup dan seterusnya. Jadi warna itu udah benar, tinggal secara umum benar. Tapi kalau kerupuk iyalah, kerupuk agak berlebih-lebihan. Tapi seperti tadi, udah yang penting suami senang udah. Gini loh kaidahnya, ini kaidah nurut ya. Turuti apa yang diminta suami selama tidak haram. Selama tidak haram, maka wajib kita turuti. Selama tidak haram. Ya nggak boleh kita turuti kalau haram. Nah pertanyaan, tingkat kemataan kerupuk haram atau halal? Halal, bebas. Berarti harus dituruti. Harus dituruti. Walaupun itu bukan bidangnya suami, selama tidak haram ikuti. Nah kecuali kalau sampai membuat mudarat yang lain, seperti anak-anak tidak jadi makan. Nah kotak itu yang mungkin perlu dibahas, yang kalau menimbulkan mudarat yang lain dan menimbulkan hal yang negatif, itu aja yang dibahas. Yang lain sih ikutin aja. Wes mau apa ikutin deh. Mau kasih resep apa, resep itu, dan rasanya nggak karu-karuan, udah ikutin. Kecuali kalau dia nggak makan juga. Kalau dia makan, ikutin. Kan yang penting nggak mubadzir. Ya udah ikutin. Diikutin hadirin sekalian. Pokoknya itu yang perlu camkan bersama-sama. Yang melampaui batas dibicarakan, lemah lembut, caranya masuknya enak, dan berdoa kepada Allah semoga kita dapat hidayah. Itu aja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya sebagai wanita tidak begitu tertarik dengan perhiasan emas, pernak-pernik, dan segala aksesorisnya. Saya lebih suka tampil sederhana. Apakah saya salah satu yang melenceng dari fitrah? Hadirin Allah muliakan, yang pertama bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim
bahwa wanita itu tumbuh dengan perhiasan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 18, awaman yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin, apakah pantas pihak yang tumbuh dengan perhiasan, di dalam perhiasan maksudnya wanita, dan tidak pandai berdebat, itu layak menjadi anak Tuhan atau anak Allah. Jadi wanita memang dari kecil tumbuh dengan perhiasan. Itu menunjukkan bahwa fitrah manusia, fitrahnya wanita suka dengan perhiasan. Tapi seringkali rasa ketertarikan itu bisa berkurang karena faktor-faktor X lainnya, seperti masa kecil, terus treatment yang diterapkan oleh orang tua atau pola yang diterapkan oleh lingkungan, itu bisa mempengaruhi. Dan selama tidak haram, maka nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang perlu kita camkan adalah ketika kita menikah nanti, lalu suami kita ingin kita tampil cantik dan berhias dengan di hadapan dia. Nah, ini kita harus bisa bermain cantik sebagai wanita. Pada dasarnya kalau selama nggak ada haram, nggak ada apa-apa. Tapi ketika suami kita ingin kita tampil sesuai dengan ekspektasinya, dan itu kita kurang ke arah sana, maka kita harus bermain cantik. Kita harus bermain cantik, dan kita harus buat suami kita senang dan puas dengan kita. Kita tahu wanita soleh adalah allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, wanita yang apabila dilihat oleh suaminya merasa senang. Itu salah satu PR ya. Selebihnya selama kita tampil bersih, rapi, baik, maka nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, amin ya rabbal alamin, keluarga, umat muslim semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustadz saya izin bertanya, saya seorang mahasiswi di sebuah politeknik kesehatan. Di kampus saya diwajibkan untuk mengikuti UKM atau ekskul, sedangkan saya sudah lama pun jarang berinteraksi dengan lawan jenis kecuali yang urgent saja. Bagaimana sikap yang harus saya ambil Ustadz? Karena mengikuti UKM salah satu syarat dapat lulus dari kampus tersebut. Mohon saran dan solusinya Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ada solusi lain atau tidak? Kalau benar-benar nggak ada solusi kecuali dengan syarat seperti ini, maka langkahnya adalah minimalisir. Dan udah pas-pasan aja, minimalisir seminim-minimnya, dan jaga diri kita, jaga kehormatan kita, main asal ikut aja, yang penting bisa lulus. Yang penting bisa lulus. Karena kaidah mengatakan al-hajatu nazal manzil atau darurah. Karena ini sudah merupakan kondisi butuh. Dan kita tahu bahwa politeknik kesehatan ya, kita butuh tenaga medis yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang bertakwa itu diharapkan lulus dari kampus tersebut sehingga bisa berkiprah dan bisa berkhidmat di masyarakat. Artinya kalau anti nggak lulus, berarti kita artinya umat kekurangan satu tenaga medis yang berusaha bertakwa kepada Allah, dan itu kerugian. Ini kebutuhan umat. Butuh dokter yang bertakwa, butuh suster yang bertakwa, dan butuh tenaga medis lain yang bertakwa. Maka ini adalah kebutuhan, dan tidak ada yang bisa tidak sulit perfeksionis di bidang manapun hari ini. Dan ini kondisi hajah dalam ilmu fikih, dan insya Allah hajatun nazal manzilat darurah. Kaidah fikih menyatakan, kaidah ulama dalam dunia fikih mengatakan, kondisi-kondisi hajat seperti ini seperti hukum darurat,
maka ambil seminim mungkin. Wallahu ta'ala bisawab. Dan insya Allah bisa ya, tapi saya nggak tahu juga ya kondisi. Tapi kalau kita jujur sama Allah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Dan perbanyak istighfar, jaga benar-benar diri kita, jaga kehormatan kita, jaga komunikasi dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, beserta tim dan juga untuk kita semua para penuntut ilmu diistiqomahkan dalam belajar, diberi taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, Anda mau bertanya mengenai kebohongan adalah sifat-sifat munafik. Anda pernah berazam pada diri Anda, berazam itu bertekad ya, pada diri sendiri untuk tidak bermaksiat chattingan dengan lelaki yang bukan mahram. Saya berusaha menjalankannya, moga bisa istiqomah dan jujur. Namun ada ikhwan yang dulu pernah dekat dengan saya menghubungi Anda kembali, kemudian Anda respon. Apakah Anda termasuk hamba yang munafik? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, barakallah. Yang pertama, insya Allah tidak. Insya Allah ya, kita tidak merekomendasikan, tetapi orang munafik itu nggak akan bertanya seperti ini. Kata Al-Hasan dalam hadis Bukhari, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada seorang pun yang khawatir dirinya munafik kecuali orang mukmin. Dan tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia munafik. Jadi ketika penanya khawatir jangan-jangan aku munafik ya, insya Allah itu tanda bahwa penanya adalah seorang mukminah. Tetapi harus diperinci. Kalau responnya masih dalam koridor, cuman karena ada kebutuhan, koridor itu apa sih? Kebutuhan dan sesuai porsi, ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau offside, ini bukan munafik, tapi ini kekhilafan, dan segera taubat kepada Allah, istighfar, dan kasusnya ditutup, case closed. Jadi udah, lalu lanjut lagi, jangan dibuka lagi pintu itu, kecuali jika ingin ke jenjang pernikahan dengan cara yang benar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan keimanan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya mengenai keimanan terhadap takdir dan rizki yang sudah Allah tentukan untuk kami yang masih menjomblowati. Ini bahasa Indonesia yang baku. Kami yang masih menjomblowati terkadang suka tidak sabar dalam menjomblo. Kami berusaha memperbaiki diri dan ikhtiar, terkadang pula kami hilangkan keinginan menikah dengan menyibukkan diri menuntut ilmu. Mohon solusinya, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, bagi yang sedang menjomblowati, sebagaimana istilah yang digunakan oleh penanya, ternyata menjomblo itu butuh kesabaran. Tapi jangan lupa, menikah juga butuh kesabaran. Jadi Allah yang paling terbaik buat kita. Suka nggak sabar dalam kondisi menjomblo? Jangan berpikir demikian. Kita berusaha perbaiki diri, lalu berikhtiar. Kalau Allah belum takdirkan kita menikah hari ini, maka yang terbaik hari ini memang kita single. Karena Allah ingin kita semakin memperkuat diri kita, memperkuat iman kita, mempersiapkan bekal kita. Karena pernikahan itu nggak mudah, dan pernikahan butuh bekal yang dalam, bekal yang komplit. Semakin komplit semakin bagus. Dan jangan pernah minder. Ini kan kajian ibu-ibu ya, kemungkinan besar pertanyaan, jomblowati jelas lah. Kalau laki-laki kan jomblowan berarti ya, jomblowan dan jomblowati. Jomblowati, jangan pernah minder dengan dimakan usia. Gak usah khawatir, walaupun kita berusia sudah tidak muda lagi, usia 40-an tahun, mungkin 50-an tahun. Kalau kita punya keutamaan, kita punya keunggulan, kita punya keistimewaan, insya Allah Allah akan kasih jalan. Insya Allah Allah kasih jalan. Yang harus khawatir adalah orang atau wanita yang tidak punya sisi baik, yang tidak memperbaiki diri. Maka itu yang ditinggalkan.
Adapun wanita yang sudah tidak muda lagi, tapi dia perbaiki diri, dia punya keistimewaan, insya Allah dicari. Dan dalilnya simpel. Bukankah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, mendapatkan laki-laki terbaik di dunia di usia berapa? Di usia 17 tahun? Di usia 18? Di usia 20? Pada saat beliau masih gadis, beliau janda. Usia 40 tahun. Sebagai pendapat yang masyhur di tengah-tengah para ulama. 40 tahun. Dapat laki-laki terbaik. Dan kompetitornya 19 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Tapi beliau yang mendapatkan hati dari Rasul kita SAW. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang belum miliki. Jamaah sekalian, laki-laki yang baik dan spesial itu tahu bagaimana cara memilih dan tahu harus memilih siapa. Oleh karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah kehilangan harapan. Dan menuntut ilmu agama bukan untuk menghilangkan keinginan menikah, bukan. Menuntut ilmu agama itu bekal untuk menikah justru. Itu kan ucapan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal, bukan untuk menghilangkan amal. Ilmu itu kita tuntut bukan untuk menghilangkan amal. Kalau nikah itu amal, bukan untuk menghilangkan amal, tapi untuk mempersiapkan amal tersebut agar kita bisa sukses dan diberikan taufik oleh Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Pak Ustadz, saya punya mantu benci sama kami, orang tua suaminya, karena suaminya anak saya tetap minta tinggal serumah dengan saya atau dengan kami. Mantu tidak bisa diatur suaminya lagi. Suaminya bicara 10 kata, mantu sudah 50 kata. Jadi menang 40 kata. Dan mantu berani sama kami mertuanya. Mantu udah berani sama kami sebagai mertua. Katakan anak laki-laki berbakti sama orang tuanya tidak harus tinggal dengan orang tuanya. Mantu tinggal di rumah saya sebagai ibu mertua. Mantu tinggal di rumah saya sebagai ibu mertua, sayang dan masak pun tidak menyuruh-menyuruh mantu. Ya. Besan kami bukan ingetin anaknya, malah intervensi kami. Yang mau tinggal serumah adalah anak kami. Kami minta anak kami ceraikan, tapi anak kami berat karena sudah punya anak 1 orang. Bagaimana solusinya, Ustaz? Iya, terima kasih atas pertanyaan seorang ibu ya, yang sedang punya kendala dengan menantunya. Semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, istighfar dan taubat kepada Allah. Selalu langkah awal itu taubat, istighfar kepada Allah. Kemampuan istighfar dalam mengurai masalah itu nggak perlu diragukan lagi, karena dosa punya peran besar dalam semua masalah kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa kalian atau karena perbuatan tangan kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi istighfar dan taubat. Terus yang kedua, jamaah sekalian, minta pertolongan kepada Allah. Doa. Sudahkah kita doakan menantu kita? Dan kalau sudah, semaksimal apa? Terus yang berikutnya, evaluasi diri. Dan salah satu yang perlu dievaluasi adalah hukum asalnya istri punya hak tinggal di tempat tinggal yang membuat dia independen. Itu hak istri. Nah, pertanyaannya, boleh nggak tinggal bareng orang tua suami? Jawabannya boleh, kalau istri ridho. Kalau istri nggak ridho dan istri tetap minta, aku tinggal di rumahku sendiri atau tempat tinggalku sendiri, maka itu hak istri dan suami harus penuhi. Itu hak istri.
Nah tinggal siasati aja, kalau tetap mau berbakti sama orang tua, cari tempat tinggal yang dekat dengan orang tua sehingga bisa setiap hari ke sana dan seterusnya. Jadi kalau mau tinggal sama orang tua kita sebagai suami nih, kita ingin tinggal rumah tua, boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya istri ridho. Kalau istri nggak mau, itu hak, dan kita harus sediakan tempat untuk istri. Nah ini mungkin salah satu akar masalahnya, dicoba dulu. Jadi boleh suami kasih pengertian, tapi kalau nggak terima, itu hak istri. Lalu yang berikutnya, coba konsultasi dengan seorang ahli ilmu. Jangan langsung berpikir cerai, konsultasikan dulu. Mungkin ada hal lain, atau butuh nasihat langsung, karena ini kan yang bertanya mertuanya, bukan dua peran utama langsung yang bertikai yang bertanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan semoga masalahnya diurai dan diberikan petunjuk oleh Allah. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pintu hidayah bagi kita semua. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.